Yang periksa siapa? Oh, Ibu ya. Ibu ada gejala batuk, demam, sama apa lagi, Bu? Oh iya, sakit tenggorokan. Ya, Anda berarti COVID ya? Ya gitu juga konsepnya. Jadi, mari kita ngomongin soal kasus mengcovidkan pasien ya. Hai, Dokter Arya di sini. Setelah 1,4 juta kasus ya di Indonesia ya, kita masih ngomongin ini. Kenapa penting? Karena masih banyak sih orang-orang yang sukanya ngomong kalau datang ke rumah sakit nanti takutnya di COVID kan. Padahal saya kan cuma batuk biasa, padahal kan saya cuma nyeri tenggorokan biasa, Dok. Itu banyak saya dengar sih. Bahkan ketika praktek ya, itu saya sering ketemu sama orang-orang seperti ini, dan ini hal yang harus kami luruskan sebagai seorang dokter. Memang sih kalau dibanding dengan bubonic plague, dibanding Spanish flu ya, kalau tahu ya, pandemi yang sebelumnya, pandemi Spanish flu itu infeksi sekitar 500 juta orang, bubonic plague sekitar 25 juta orang. Dan ini sekarang di seluruh dunia kayaknya kalau nggak salah sekitar 140 juta orang ya kalau nggak salah. Bisa di cross check lagi. Mungkin masih sedikit, cuma kan kita pengennya nggak tambah banyak ya yang namanya infeksi. Oleh karena itu, untuk mencegah infeksi lebih banyak, untuk supaya COVID ini bisa kita lawan dengan efektif, kita membutuhkan pengertian satu sama lain, yaitu masyarakat pada umumnya dan dokter seperti saya dan sejawat-sejawat saya. Karena masih long way to go ya. Kalaupun kita mengandalkan vaksin, sampai sekarang ini kalau mau tahu, vaksin itu baru sekitar 1%, kurang malah untuk yang sudah komplit dilakukan. Komplit itu dalam artian sudah melakukan 2 kali vaksin, itu baru 0,85%. Yang baru fase pertama atau vaksin pertama itu baru 2,43%. Sedangkan kalau kita nyari yang namanya herd immunity, pernah dengar herd immunity? Herd immunity itu dimana ketika satu populasi vaksin dipenuhi, itu dia sudah bisa melindungi seluruh populasi. Itu membutuhkan sekitar 60% atau 70%, 60-70%. Dan sekarang kita baru 2,5%. Jadi masih long way to go. Kalau lihat artikel-artikel di lini masa, di koran-koran mungkin ya masih banyak kayak RS ini mengcovidkan pasien, dokter ini mengcovidkan pasien, kita dituduh untuk mengcovidkan pasien. Padahal ya kalau diteliti lebih lanjut saya yakin juga nggak ada dokter yang pengen covidin pasien ya. Jadi perjalanan untuk pasien untuk didiagnosis menjadi covid itu panjang ya. Dan perlu diketahui mindset dasar seorang dokter, bahwa seorang dokter itu mindsetnya harus memisahkan mana yang paling buruk kemungkinannya baru yang paling baik kemungkinannya. Jadi kalau kita yang ada di otak kita itu selalu memikirkan mana nih yang kemungkinan paling buruk terjadi di pasien ini gitu. Yang itu cenderung bertolak belakang dengan yang dipikirkan orang-orang. Kalau orang-orang periksa itu kan pengennya kan dengerinnya kan yang baik-baik ya, kayak misalnya saya batuk pilek, pengennya dia dengar bahwa dokternya itu bilang oh batuk pileknya batuk pilek biasa. Terus dia begitu diperiksa ini itu kita curigai sebagai COVID, baru suspek ya, itu udah dibilang mengcovidkan pasien, padahal kan nggak kayak gitu ya. Sebelum menjadi diagnosis itu dokter wajib memberikan diferensial diagnosis ya. Diferensial diagnosis itu kalau di Indonesia sebaiknya ada 3. Diferensial diagnosis itu kemungkinan penyakit yang lain yang terjadi di pasien itu. Jadi kalau batuk pilek kita mikirnya nggak boleh langsung ini cuma COVID, ini cuma flu biasa. Kita harus ada 3 kemungkinan. Misalnya, oh mungkin ini flu biasa, mungkin ini COVID, mungkin ini infeksi paru-paru. Dari 3 kemungkinan itu nanti kita cari yang lebih lanjut lagi dengan pemeriksaan tambahan dan lain-lain. Sebelum berpikir ke situ, kita harus melewati yang namanya SOAP. SOAP itu subject, objective, terus A-nya assessment, P-nya planning. Subjektif itu ketika dokter nanya-nanya. Kalau kalian datang ke dokter kan kalian pasti ditanya-tanya tuh kayak sejak kapan, yang dirasakan apa aja, itu ada urutannya. Bahkan untuk nanyain orang itu bahkan ada urutannya, makanya sekolah dokter tuh lama ya, 4-6 tahun ya. Itu karena kita cuma buat nanyain orang aja itu kita belajarnya 2 tahun cuy. Subjektif kita harus nanyain mulai dari lokasi sakitnya di mana, terus dari kapan, sejak kapan, biasanya memberat dengan apa, memburuk dengan apa gitu, membaik dengan apa, udah diobati apa, obatnya yang alergi apa, dulu pernah sakit apa, itu harus ditanyain semua sebaiknya kayak gitu. Baru objektif itu kita meriksa langsung ke pasien.
pasien. Urut juga harus mulai dari detensi, respiration rate-nya, detak nadinya berapa kali per menit, habis itu masuk ke pemeriksaan kepala, dada, perut, dan lain-lain. Itu baru objektif. Selanjutnya kita ke assessment. Assessment itu differential diagnosis tadi. Jadi setelah pemeriksaan itu semua disimpulkan bahwa pasien ini kemungkinan memiliki ini atau ini gitu. Penyakit flu biasa atau sakit paru-parunya atau infeksi COVID. Nah gitu. Kalaupun pemeriksaannya baru antigen doang, biasanya belakangnya dikasih SUSP, suspek COVID-19 gitu kan. Setelah itu boleh dilakukan pemeriksaan tambahan. Di kasus seperti COVID ini biasanya kayak antigen, kayak PCR, itu boleh dilakukan jika dibutuhkan, jika kita memang mencurigai. Tapi masalahnya kan gejala khas pada COVID itu kan memang batuk pilek demam ya. Jadi kalau pasien-pasien datang dengan batuk pilek demam ya kemungkinan dokternya pasti akan ngasih rekomendasi pemeriksaan antigen minimal ya. Meskipun antigen itu bukan gold standard. Gold standard itu suatu pemeriksaan yang itu bisa jadi acuan pasien ini terkena penyakit ini atau enggak. Nah gitu. Gold standarnya itu PCR swab test. Sedangkan PCR swab test itu kan mahal. Jadi kebanyakan pasien menolak. Nah begitu semuanya udah didapat, dari subjektifnya didapat, objektifnya didapat, dari assessmentnya sudah ditetapkan, didukung dengan pemeriksaan tambahan, kita bisa menyimpulkan paling mungkin penyakitnya adalah ini gitu. Bukan yang ini, karena ada alasannya pasti. Kenapa bukan flu biasa? Kalau misalnya kasusnya batuk pilek ya, kenapa kok bukan flu biasa? Oh dia ada tambahan, misalnya perberatannya cepat, habis itu dari PCR antigennya dia positif sehingga disuspek, lalu dikasih rencana tambahan untuk PCR swab untuk memastikan. Misalnya dia disuspek dengan COVID. Nah kalau emang negatif ya udah, berarti kemungkinan flu biasa atau memang penyakit yang lain yang juga penyakit respirasi yang lain. Kenapa sih ngomongnya harus ribet itu? Kenapa sih mikirnya harus ribet itu dokter-dokter itu? Ya ada beberapa alasan sih. Kenapa kita harus mikir yang paling buruk dulu baru ke yang paling ringan. Bayangin kalau misalnya ada orang kita nggak suspek COVID, dia batuk pilek, ternyata keluar ternyata COVID, itu diperiksa oleh dokter lain, bisa-bisa dokter itu yang dituntut gitu karena dia yang salah. Itu satu. Kedua, dengan terjadinya seperti itu implikasinya adalah si orang ini tadi bisa nularin ke lebih banyak orang karena dia dibilang bukan COVID padahal tidak didukung dengan data-data yang semestinya, misalnya PCR swab test. Supaya tahu juga, begitu tahu ini penyakitnya apa kan ditanganinya sesuai ya. Kalau COVID itu kan nanti pengobatannya kan agak lebih agresif daripada penyakit flu yang biasa. Antibiotiknya nanti berbeda, perawatannya nanti juga berbeda. Terus pada akhirnya tujuannya juga apa? Akhirnya tujuannya adalah menyelamatkan jiwa orang yang terinfeksi dan menyelamatkan jiwa orang-orang yang belum terinfeksi di sekitarnya. Nah sayangnya kenapa sih kok sering miskom ya antara dokter sama pasien? Ya memang harus diakui beberapa dokter itu mungkin karena banyaknya pasien ya. Menurut WHO paling ideal itu kalau di sini rasio dokter ideal itu 100 dokter per 100.000 penduduk. Kita baru 50 dokter per 100.000 penduduk. Dan itu kayaknya lebih kurang lagi di daerah-daerah selain Pulau Jawa. Kayak misalnya di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi itu rasio dokternya akan sangat berbeda karena dokter-dokter memang persebarannya tidak merata di Indonesia ini yang perlu diketahui. Otomatis dalam satu hari seorang dokter itu bisa melayani sangat banyak pasien dari yang seharusnya. For your info, kalau di negara asing ya, di Eropa, di Amerika, satu dokter itu sehari paling ngelayanin cuma 20 pasien. Nah, di Indonesia itu dulu saya praktek di puskesmas, dalam waktu jam 8 sampai jam 2 siang itu ngelayanin 100 pasien. Gimana? 5 kali lipatnya. Sepadat itu, sehingga otomatis kalau kita dituntut untuk nanyain banyak, berkomunikasi bagus banget, memang akan sangat sulit. Dan sayangnya hal ini juga yang akhirnya membuat miskomunikasi, apalagi kalau settingnya di UGD, di mana dokternya waktu itu panik karena ada pasien yang lagi gawat darurat, pasiennya banyak dalam satu UGD. Itu juga akan sangat berpengaruh ke komunikasi yang tidak efektif. Kejadian yang lain juga adalah si dokter ini udah nyoba jelasin sedetail mungkin ya ke pasien ini atau ke keluarga pasiennya, cuma
si keluarga pasiennya ini mungkin nggak fokus atau dia akhirnya salah pengertian sehingga menerimanya juga berbeda. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga adalah si keluarga pasien ini udah paham, si orang pertama dari keluarga pasien ini udah paham. Cuma yang sering kejadian adalah si keluarga A ini ngomong ke keluarganya yang lain itu terdistorsi dan akhirnya informasi itu tidak sampai dengan utuh dan akhirnya terjadi distorsi informasi sehingga informasi yang diterima menjadi berbeda. Lebih sering yang protes-protes itu keluarganya yang lain daripada pasien sendiri atau keluarga terdekat pasien. Lebih sering seperti itu. Karena apa ya? Karena miskomunikasi dan distorsi itu tadi. Setelah penjelasan tadi, harusnya udah paham ya. Kami para dokter ini sebetulnya juga nggak pernah bermaksud untuk mengcovidkan pasien juga. Nggak pernah ada maksud tersebut ya. Apalagi kita udah disumpah untuk mendahulukan nyawa dibanding kepentingan sendiri, bahkan seperti itu ya intinya ya. Pada akhirnya yang paling penting adalah kita harus bekerja sama nih sekarang ini antara dokter dan masyarakat dan stakeholder ya, pemerintah, instansi terkait itu harus bekerja sama, harus saling percaya satu sama lain. Kalau nggak gitu agak sulit. Dokter udah mati-matian berjuang di garda depan ngerawat orang-orang yang akhirnya sakit. Ada dokter yang mengedukasi juga tapi nggak didengarin karena taunya dokter itu cuma nyari untung sendiri, taunya cuma mengcovidkan pasien, padahal nggak kayak gitu. Nggak ada untungnya kita covidin pasien. Kalau ada isu bahwa mengcovidkan pasien itu kita dapat duit, dari mana duitnya? Pemerintah itu utangnya udah banyak. Buat COVID ini utang buat pengadaan vaksin aja udah banyak. Ya ada emang kayak insentif buat tenaga medis, tapi itu bukan berdasarkan jumlah diagnosis COVID di rumah sakit, enggak. Bukan berdasarkan jumlahnya, berdasarkan berapa lama dokter itu menangani pandemi. Nah itu mungkin lebih tepat ya. Cuma bukan jumlahnya. Kalau ini dokter merawat 10 pasien COVID, dia dikasihnya 5 juta. Kalau 100 pasien 50 juta. Nggak kayak gitu konsepnya bro. Jadi please trust us ya, trust us. Percayai kami, biarkan kami bekerja semaksimal mungkin. Role Anda adalah membantu kami dengan cara melakukan protokol kesehatan semaksimal mungkin. Saya tahu banyak yang berkepentingan, dipandang dari sisi ekonomi, kita nggak bisa diem-diem aja. It's okay, yang penting adalah protokol kesehatan. Pada akhirnya kan yang kita perjuangkan kan keselamatan orang-orang yang kita sayangi. Kan itu yang paling penting. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, untuk komen di bawah ya. Kalau mau komen, subscribe, like, or dislike terserah Anda suka apa enggak sama kontennya. Oke, sekian dari saya, sekian dari istri saya, dia lagi main Mobile Legends. Thank you, sampai jumpa di konten selanjutnya.